Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng asli orang Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu saya ceritakan untuk saudara-saudaraku ya. Ini cerita yang nyata dan fakta. Kita bercerita lagi bersama siapa? Joko Kendil. Joko Kendil Kosnan alias Joko Kendil. Kosnan itu seorang musafir, musafir yang keluar dari rumah udah lama ya. Kalau kodamnya Kosnan itu alias Joko Kendil itu beda lagi ya. Bukannya macan ya, tetapi melainkan kodam peringanan tubuh ya. Dari kalau orang berjalan kaki saking lamanya di jalanan, roh sukma ataupun orang-orang arwah-arwah gentayangan bisa masuk di dalam tubuhnya Kosnan tadi ya. Makanya Pak Kosnan itu tidak selalu banyak ngomong ya. Ya seperti ada orang versinya beda-beda ya. Ada yang Kosnan itu, karena saya sudah pernah menjadi seorang berkelana ataupun dibilang musafir ya. Ya, jadi kalau zaman sekarang sama zaman sekarang dan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gitu. Jadi saya pernah jalan kaki itu tahun 2000 ya. Jadi saya ketemu Kosnan dulu juga di Sejangkung ya. Dia belum jadi orang musafir ataupun berkelana Kosnan itu ya. Jadi saya dalam perjalanan menuju Jakarta, Kosnan itu ketemu saya di tempatnya Sejangkung Sarigin ataupun Momo ya. Dia juga bercerita kepada saya bisa mengobati orang juga gitu. Nah, pernah ke Ki Ageng Selo ya, saya gitu kan. Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Selo ya, saya gitu. Jadi kalau Kosnan itu bukannya menunggangi macan ya, tetapi kodam kalau orang berjalan kaki saking lamanya di jalanan terus itu akan ringan sekali ya. Orang mau bicara begini-gini hanya bisanya tertawa dan mengengesan gitu. Jadi kodamnya kebanyakan Pak Kosnan alias Joko Kendil ini ya. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya dibikin bingung ya. Jangan bingung kalau orang jalan kaki terus sampai Jakarta, sampai Cirebon. Coba Anda dari Semarang sampai ke Cirebon, nanti akan ringan. Kalau pertama kali memang takut, haus dan lapar. Tapi kalau sudah sering, wow, jadinya hebat. Nggak ada rasa takut, mau gelap apapun. Karena apa? Orang berjalan kaki di Pantura itu taruhannya sangat nyawa. Taruhannya nyawa loh untuk saudara-saudaraku semuanya ya. Nyawa kita taruhannya. Bis antar kota, truk ya. Mobil kencang-kencang sekali. Kanan kiri ada mobil semuanya. Supaya kita selamat bagaimana? Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya saya Joko pengen selalu menceritakan yang nyata. Seperti Kosnan ini alias Joko Kendil itu bukan menunggangi macan, tapi dia ringan, dibantu sambil dia berzikir dan mewirid, dibantu oleh alam yang nyata. Roh gentayangan yang pada itu ingin ya masuklah ke tubuhnya Joko Kendil alias Pak Kosnan ini tadi ya. Pak Kosnan ini aslinya orang dari Grobogan ya. Ya juga coba Pak Kosnan sekali-sekali kamu ajak ngobrol ya, nanti hanya cengengesan tok sambil merokok terus. Kalau orang musafir kepengen ngerokok terus di jalanan itu, ngerti gak saudara-saudaraku ya. Makanya kita harus belajar seperti itu dan belajar terus tentang siapa ya, Pak Kosnan alias Joko Kendil asli Grobogan Purwodadi ya. Dinamakan katanya menunggang macan putih, bukan, dia tidak menunggang macan putih. Makanya kalau Anda penasaran langsung datangin Joko Kendil ya. Sekarang kita membahas Joko Kendil ya. Makanya itu dulu ya. Karena ini di dekatnya rel, jadi saya ngelem, mohon maaf sebesarnya ya, ditutup ya toh. Jadi Pak Kosnan itu untuk saudara-saudaraku semuanya, Pak Kosnan itu selalu orang bilang ada versinya Kosnan gila, Kosnan gangguan jiwa. Oh bukan, Pak Kosnan itu sebenarnya bukan gangguan jiwa. Dia benar-benar ingin mencari misi visinya dia ya.
Bagaimana tuh orang zaman dulu, zamannya Wali-Wali Songo itu. Zaman Wali Songo itu memang tidak mudah dan tidak gampang menyebarkan agama Islam. Jadinya semua itu dari leluhur kita, dari nenek moyang, kakek moyang meneruskan Wali Songo. Ya, tidak ada. Contoh dari Mesir, dari Mekah, Syekh Syar'i Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati diutus oleh gurunya mencari pamannya, ya, mencari pamannya di tanah Jawa, ya, akhirnya ketemu, ya. Itu juga musafir, jalan kaki loh saudaraku. Syekh Syar'i Hidayatullah ke Gunung Jati itu sampai dinamakan Sunan Gunung Jati, ya, Cirebon, ya. Dari Mesir sampai tanah Mekah suci sampai ke Jawa jalan kaki. Haus kehausan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi kalau kita diselesaikan dengan kita menzikir dan mewirid, akan ketemu jalannya. Ya, makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, musafir itu memang tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi menyebarkan agama Islam memang tidak mudah dan tidak gampang. Para wali-wali Songo itu semua menjalankan misi-misinya akhlak kebaikan, akhlak yang tulus, tidak ada akhlak sombong. Tidak ada. Sombong itu dilaknat, ya. Kalau para wali Songo menyebarkan agama Islam tidak paksaan dan tidak memaksa, ya. Semua akhirnya sampai kita pun inkarnasi yang ke-16 kita meneruskan para wali Songo. Untuk saudara-saudaraku semuanya, saya Joko Pengin Manusia Seribu Aneh Pendekar Mengedeng selalu untuk Anda, dan jangan sampai lupa ya, musafir itu memang tidak gampang dan tidak mudah. Banyak cobaan, banyak fitnah, banyak rintangan, ya. Musafir itu kemana-mana jalan kaki. Kalau musafir yang mencari misi-misinya yang sudah ketemu, mungkin jalan kaki, tidak membohongi orang, tidak buka praktek sembarangan. Kalau sudah pintar, mungkin buat dirinya sendiri. Untuk saudara-saudara semuanya, Pak Kosnan alias Joko Kendil ini memang asli orangnya orang Purwodadi. Dia juga masih punya keluarga. Bukannya dia gangguan jiwa, bukan, ya. Kosnan itu memang kalau orang sudah berjalan kaki, berdoa sungguh-sungguh, mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, sangatlah susah, tidak mudah dan tidak gampang. Makanya kalau orang maido, ya, orang protes itu salah. Berarti Anda coba belajar dari Jakarta, ya, dari Jakarta Mbak Priyo, coba Anda ke Cirebon, ya. Anda belum pernah jalan kaki, nanti kalau sudah jalan kaki Anda akan ringan seperti naik unta, ya, ya, jalan kaki seperti unta, ya. Kalau Joko Kendil itu kalau melihat saya, indera keenam saya ataupun mata batin saya, Joko Kendil memang tidak naik macan, ya, tidak. Karena apa? Dia hanya, wah, saya kok enak sekali, daripada saya kepanasan mentelapak ini, lebih baik jinjit aja kayak orang lari biar gak kepanasan gitu. Coba nanti tanya kapan-kapan. Saya Joko Pengin selalu menceritakan apa adanya. Yang tidak ada saya adakan, yang ada saya tidak adakan. Makanya bingung kok. Nah, untuk saudara-saudaraku kalau membahas Kosnan alias Joko Kendil memang tidak ada habisnya. Yang penting kita saling sama-sama orang pernah menjadi musafir. Kita sama-sama mendoakan dan Joko Kendil segera pulanglah ke asal usulnya, ke Purwodadi, karena bapaknya juga mencari dia waktu dulu mencari sampai Demak Kadilangu, ya. Dan kalau perkumpulannya orang musafir di Waru itu di Kulon Kali, ya, Kulon Kali itu. Makanya saya hanya cerita seperti itu. Nanti disambung kembali. Joko Pengin jangan lupa share dan subscribe dan komen, ya, biar Anda tidak ketinggalan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.